Masih Aldi, Ibu akan mengecek kehadiran absensi dulu. Yang pertama, Rahman. Hadir, Bu. Aldi. Hadir, Bu. Keisha. Hadir, Bu. Oh ya. Hadir, Bu. Baik, pelajaran kita hari ini adalah tentang teknik pengembangbiakan komoditas perikanan air tawar. Materi kita hari ini adalah teknik pengembangbiakan komoditas perikanan air tawar. Yang pertama, ciri-ciri induk jantan dan betina dan induk ikan matang gonak. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi kita, siapa yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Siapa? Ya, Feby. Mengembangkan teknik pemeliharaan induk. Iya, jadi materi kita minggu lalu itu ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ibu mau bertanya dulu, yang kalian tangkap gitu, induk jantan dan induk betina itu bedanya di mana? Ya, alat kelamin. Terus apa lagi? Fisik. Fisiknya yang bagaimana? Lincah-lincah bagaimana apanya? Kalau jantan contohnya apa? Jantan itu badannya rapi. Jantan. Betina apa? Oh, ya, ini bedanya. Beda ikan. Ibu akan menayangkan video tentang ciri-ciri induk jantan dan betina. Dikarenakan itu adalah jantan yang bertubuh rapi, panjang, tapi tidak terlalu otot, tidak terlemak. Jadi pergerakan indukan dari jantan pun lincah. Jadi pergerakan indukan dari jantan biasanya lebih lincah daripada indukan dari betina. Bahwa bisa dipastikan adalah indukan betina. Jika kita perhatikan secara seksama, kalau ini adalah alat kelamin indukan jantan. Tapi kalau lubang ini adalah lubang anusnya, lubang keluar kotoran dari induk jantan. Sementara yang bulat ini adalah alat kelamin si betina. Masih sama. Itu dia salah satu semua perbedaan antara induk jantan dan induk betina. Namun di sini saya mempunyai beberapa. Oke, nah itu adalah tayangan ciri-ciri induk jantan dan betina. Sekarang yang kedua adalah induk matang gonak. Nah, jadi seperti yang Ibu bilang, ikan itu boleh dikatakan bisa menjadi ikan itu semua bisa menjadi induk jantan dan induk betina, tapi tidak semua ikan itu matang gonak. Nah, jadi ciri-ciri ikan yang matang gonak itu tandanya ada di alat kelamin. Itu benar-benar matang gonak. Ya. Saat kita mau melakukan yang namanya pemijahan, ikan itu kan dari air, terus licin. Handuk itu fungsinya untuk mengelap ikan itu supaya dia licin, supaya proses kita pengurutan atau stripping, pengeluaran maupun sperma dari perut dari tubuh ikan itu tuh mempermudah kita. Ya, makanya bagian perut ikan itu dibersihkan pakai tisu supaya bersih, bisa juga terhindar seperti Rama bilang, terhindar dari bakteri ataupun virus supaya tidak tercampur dengan sperma dan atau ada yang mau menambahkan pertanyaan dari Rama? Jawabannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Ibu membagikan kelompoknya?
Devianti dan Aldi. Jadi ciri-ciri induk mata bonat, ciri-ciri ikan jantan yang mata bonat adalah proporsi kepala jantan lebih kecil dibanding dengan betina, warna kulit dada jantan lebih kusam dibanding betina, kelamin jantan menonjol memanjang ke arah belakang, terletak di belakang anus dengan warna merah. Gerakan induk jantan lebih lincah dibandingkan pada betina, muncul bintik-bintik kecil di sekitar sirip dorsal. Nah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, silakan teman-teman dari kelompok 1 bertanya. Kelompok 1 untuk kelompok 2. Kenapa induk jantan betina lebih ramping? Oke, pertanyaannya kelompok 2, kenapa perut induk jantan lebih ramping daripada perut induk betina? Silakan kelompok 2. Karena kalau yang betina tuh pasti ada lemaknya loh. Terus Terus yang jantan, makanya yang jantan lebih ramping atau lebih langsing. oh ya, oke. Maka jawaban dari kelompok yang kedua ya, menjawab pertanyaan kelompok 1, kenapa perut ikan jantan itu lebih ramping dari perut ikan betina? Karena perut ikan jantan betina itu lebih banyak lemaknya, sedangkan yang induk jantan itu tidak berlemak begitu. Yang berikutnya, satu pertanyaan lagi. Ya, Esya. Bagaimana cara mengetahui alat kelamin dari induk jantan? Lihat dari alat kelamin. Kalau yang betina itu bentuk kelaminnya itu lebih bulat, terus merah. Kalau yang jantan kan itu agak bengkak, terus yang di ujungnya itu ada bintik berwarna merah. Oh, itu katanya. Bagaimana? Yang jelas? Lebih jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? 2 lagi pertanyaan biar semuanya bertanya. Terlalu malu juga. Bagaimana? Oke. Silakan maju semuanya ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perut agak gelap, sirip cenderung kemerahan, alat kelamin runcing dan mencapai sirip anus. Warna sirip cenderung, warna tubuh secara umum menjadi coklat kemerahan. Ari, ya silakan Ari. Itu kan dari bagian dekat kepala itu kan, itu diurut dari ujung kepala sini sampai bawah gitu. Pangkal kepala. Oke, silakan di dalamnya. Tadi kita di mana ini? Ayo, tidak di tengah, kalau di tengah yang keluar yang keluar itu cuma kotoran melalui lubang anus. Ya, tapi kalau di pinggir, karena buntut dari sperma itu tuh kembar seperti ini dia. Biasanya kita pelihara cuma 1/3 bulan. 1 bulan pun atau 1,5 bulan pun dia sudah bisa kita gunakan untuk kegiatan pemijahan karena bonatnya itu sudah matang sekali. Punya kelompok 1 silakan Terima kasih. membuat kesimpulan hasil diskusinya. Ya, setelah itu siapa yang sudah selesai bisa dibacakan kesimpulan hasil diskusinya. Cerah, ya, cerah terang. Nah, ini adalah ciri-ciri morfologis dari induk ikan jantan dan betina kalau dilihat dari warna kulit. Dilihat dari mananya? Dari alat kelaminnya. Alat kelaminnya kenapa? Merah dan membengkak. Ya, itu tandanya bahwa induk jantan dan betina itu benar-benar matang bonat dilihat dari alat kelamin. Dibacakan berdiri. Jadi kesimpulan dari analisis ciri-ciri induk jantan dan induk betina adalah induk jantan badan lebih ramping dan gerakan lebih agresif atau lincah. Alat kelaminnya panjang dan merah dan agak membengkak. Warna kulitnya agak gelap, siripnya cenderung kemerahan. Terang jika diurut bagian akan keluar beberapa butir telur. Oke, itu hasil rangkuman hasil diskusi kelompok 1. Silakan kelompok 2 sudah selesai. Jadi kesimpulan
keseluruhannya itu kita sudah lihat dari perbedaan atau ciri-ciri dari induk jantan dan betina. Terus secara